Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Pradana Syahdan dengan NIM 1104226029. Saya dari Fakultas Teknik Elektro dengan jurusan Teknik Fisika. Di sini saya akan presentasi tentang peran pemuda dalam perubahan zaman. Oke, lanjut saja. Ciri-ciri dalam peran pemuda dalam perubahan zaman terdapat 6. Yang pertama, yaitu minimal mau dalam belajar atau menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, dalam ajaran Islam pasti ada reward. Kemudian yang ketiga, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang akan diberi kemudahan dalam menempuhnya. Kemudian yang keempat, Allah menciptakan manusia sebagai tempat ujian. Kelima, dunia ini sementara, semua orang pasti berakhir di tempat yang sama. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu effort terhadap agama itu. Oke, lanjut ke ciri-ciri yang pertama, yaitu minimal mau belajar atau menuntut ilmu. Maksud dari mau belajar sendiri itu adalah memiliki kemauan atau niat dalam diri kita untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan, setidaknya dalam upaya atau komitmen yang cukup. Jadi, dalam dunia ini, minimal kita itu mau belajar atau memperoleh pengetahuan sedikitnya, yaitu membaca buku tentang agama ataupun tentang pengetahuan lainnya tentang ilmu yang bermanfaat untuk kita sendiri. Lanjut yang kedua, yaitu dalam ajaran agama Islam pasti ada reward. Apa maksud dari ada reward ini? Itu dalam ajaran agama Islam, keyakinan umumnya adalah bahwa setiap amal perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan ganjaran atau reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mencakup perbuatan ibadah, amal kebajikan, dan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Maksud dari reward yaitu seperti pahala. Setiap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh kita akan mendapatkan pahala atau ganjaran. Pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pahala itu dapat didapatkan melalui perilaku, amal kebajikan, dan ibadah pastinya. Ibadahnya itu seperti kita sholat 5 waktu yang wajib, kemudian puasa dan hal lainnya yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Kemudian yang perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Apa itu? Yaitu dimana perilaku kita terhadap manusia lainnya dengan kebaikan. Maka insya Allah akan dibalas dengan kebaikan juga. Dan itu akan mendapatkan pahala tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang akan diberi kemudahan dalam menempuhnya. Apa maksudnya? Yaitu bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dalam konteks Islam, yaitu bahwa dengan tekad dan usaha sungguh-sungguh dalam belajar, seseorang akan mendapatkan kemudahan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi perjalanan pendidikannya. Kita sebagai umat muslim harus mencari kisi-kisi atau Al-Quran, kitab kita, tentunya dari kitab Nabi Muhammad SAW, untuk memudahkan kita dalam menjalani ujian tersebut. Dan Al-Quran ini juga sebagai petunjuk hidup kita di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya dalam menuntut ilmu, insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan janji di mana kita yang bersungguh-sungguh dalam belajar, maka untuk nantinya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita sendiri. Tentunya. Oke, lanjut. Allah menciptakan dunia sebagai tempat ujian. Apa itu?
Yaitu maksudnya Allah menciptakan dunia sebagai tempat ujian adalah untuk menguji manusia melalui berbagai pengalaman dan pilihan hidup. Sehingga mereka dapat mengembangkan karakter, kebijaksanaan, dan ketakwaan dalam perjalanan menuju akhirat. Maksudnya dari sini itu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengalaman dan pilihan hidup kita. Mereka sehingga dalam diri kita akan mengembangkan karakter berupa kemandirian, kemudian bertanggung jawab, disiplin, dan yang lainnya. Kemudian dalam itu juga dapat menimbulkan kebijaksanaan dalam diri kita. Kemudian dapat juga menambah ketakwaan kita. Untuk apa? Untuk menuju ke akhirat kelak, di mana akhirat kelak itu akan kekal dibanding dunia. Oke, lanjut. Dunia itu sementara. Semua orang pasti berakhir di tempat yang sama. Itu maksudnya adalah bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Dan pada akhirnya semua orang akan mengalami kematian. Dan berakhir di tempat yang sama, yaitu akhirat. Akhirat kelak. Dimana maksud dari ini yaitu kehidupan kita di dunia ini memang hanya sementara. Dan yang kelak yang akan kekal yaitu di akhirat. Kalau kita dalam kehidupan ini melakukan banyak kebaikan terhadap satu sama lain, sama manusia lainnya, kemudian kita itu memiliki prinsip yang tentunya sebagai manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di akhirat kelak kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, di mana kita itu memiliki jalan yang sesat, maka nauzubillah min zalik, maka di akhirat kelak kita akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut, yang terakhir yaitu effort terhadap agama itu pasti. Apa itu? Maksudnya adalah upaya atau usaha yang diberikan seseorang. Namanya umumnya diharapkan menjadi suatu tindakan atau dedikasi yang kuat dan konsisten. Maka maksud dari ini kita itu harus effort terhadap agama. Kenapa? Karena kalau kita tidak effort, maka tidak ada kekuatan yang memiliki yang kuat dan konsisten dalam hati kita. Maka iman kita akan lemah dan agama ya bakal kurang dalam diri kita sendiri. Di sini ada kutipan surat dari surah Al-Baqarah ayat 155, di mana yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maksud dari surah Al-Baqarah ayat 155 ini, Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maksud dari semua itu, Allah pasti akan memberikan kita ketakutan berupa miskin, kemiskinan, atau ujian di dunia ini seperti kelaparan, kekurangan harta. Semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa kita juga kita harus kuat untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kalau kita tidak kuat dalam menghadapi ujian dari Allah, maka nauzubillah min zalik, seperti halnya yang pada zaman sekarang ini banyak orang yang bunuh diri karena jiwanya itu tidak kuat untuk menghadapi ujian dan permasalahan dalam hidupnya. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita seperti itu, karena apabila kita seperti mereka, maka dari Allah Subhanahu wa taala akan diberi azab yang sangat pedih. Dan ini ada buah-buahan. Maksud dari buah-buahan itu tadi nyambung ke kelaparan. Maka Allah akan memberikan ujian kita dari buah-buahan juga dapat. Seperti kita itu makanan buah-buahan itu kan
sebuah eh, nikmat Tuhan, yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat Ar-Rahman ayat 13, di mana yang artinya, maka nikmat Tuhan memanakah yang kamu dustakan. Di situ kita dapat eh, kesimpulannya, yaitu kita harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala semuanya, berupa jiwa, buah-buahan, dan semuanya itu kita harus bersyukur tentunya. Pastinya apabila kita bersyukur sedikit pun, maka Allah akan memberikan ganjaran juga kepada kita. Dan ini dalam surat Al-Baqarah yang terakhir ini artinya yaitu di mana kita bersyukur atas ujian yang telah Allah berikan kepada kita, maka kelak Allah akan memberikan kita gembira dan tentunya kesabaran yang kuat dalam diri kita. Karena kita sudah diuji oleh Allah, tentunya kita harus sabar. Dan sabar itulah yang membuat kita akan bersyukur, gembira, dan semuanya itu. Masya Allah. Insya Allah itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.